Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang soal ulangan tematik kelas 5. Kemudian khususnya adalah tema 6 dan subtema 2. Nah, silakan kita belajar bersama-sama dan pastinya di soal kali ini sudah ada jawabannya. Kita langsung ke soal nomor 1. Salah satu hak kita sebagai anggota musyawarah adalah salah satu hak kita. Apakah membersihkan selokan? Apakah membangun pos kampling, mengikuti jadwal ronda, atau dipilih menjadi ketua? Jawabannya adalah D, karena hak. Selanjutnya kita langsung ke nomor 2. PBB mengesahkan konvensi hak-hak anak pada tanggal Jawabannya ada B, 20 November 1989. Nomor 3. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya termasuk hak A, kelangsungan hidup. Selanjutnya adalah di nomor 4. Udara di Bogor terasa dingin. Kali ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. Dinginnya suhu udara di Bogor mencapai 24 derajat Celcius. Data tingkatan suhu udara ini terdapat di papan informasi pengukuran suhu di jalan besar di Kota Bogor. Ide pokok bacaan di atas adalah jawabannya adalah C, keadaan cuaca di Bogor yang dingin. Nelayan di desa Lamahera memburu ikan paus secara berlebihan. Arti kata memburu adalah jawabannya adalah C, menangkap. Nomor 6, salah satu kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas. Apakah menyapu halaman, belajar, mengepel lantai, atau menjemur padi? Jawabannya adalah D, menjemur padi. Selanjutnya, kita dapat merasakan api unggun karena perpindahan panas secara konduksi, radiasi, konveksi, atau aliran. Nah, api unggun sampai ke badan kita itu secara langsung, tidak ada perantara, maka jawabannya adalah B, radiasi. Selanjutnya, di bawah ini yang termasuk sikap menjaga lingkungan adalah A, tidak membuang sampah pada tempatnya, B, tidak melakukan penebangan liar, C, membuang sampah di sungai, D, melakukan ladang berpindah. Jawabannya adalah B. Ini jawaban yang paling benar ya. Soal selanjutnya tematik kelas 5 tema 6 subtema 2. Penanaman hutan yang gundul disebut jawabannya adalah D, reboisasi. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti jawabannya adalah B, gawang 4-4. Tari pertama adalah tari Jaran Kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari Jaran Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai Jaran Kepang
dari Yogyakarta? Jawabannya adalah B, perpaduan antara lurus dan lengkung. Sebagai siswa kita harus titik-titik guru. Menghormati atau mematuhi. Menerima pelajaran dari guru merupakan titik-titik siswa di kelas. Hasil pengamatan ditulis dalam arti kata konsumen adalah orang yang memakai barang. Apabila gelas diberi air yang sangat panas akan pecah karena terjadi ini. Jawabannya adalah akan pemuaian tidak merata. Karena ketika gelas dimasukkan sini, pemuaian tidak merata sehingga gelas itu akan pecah. Suhu udara di gunung terasa sangat. Kalau kita ke gunung, biasanya udara di sini akan lebih sangat, akan terasa di badan kita sangat dingin. Angin darat terjadi saat angin itu ada dua jenis, ada angin laut dan ada angin darat. Ini biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan mencari ikan ataupun pulang. Angin darat itu terjadi saat siang hari sampai sore hari sehingga dimanfaatkan oleh pelaut untuk pergi mengambil air ikan. Salah satu dampak penebangan liar pohon ya, hewan menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli jika ada pedagang dan pembeli itu bertemunya di mana? Jawabannya adalah di pasar. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf. Tari pendet yang berasal dari Bali akan menggunakan pola lantai yang berbentuk huruf V. Sebutkan dua kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban adalah yang kita lakukan, menjaga keamanan negara dan mematuhi aturan negara.
Buatlah kalimat dari kata berhak. Nah, kalian diminta untuk membuat kata berhak, dan kalimat ini bebas kalian gunakan seperti apa, karena jawabannya ini adalah tergantung orangnya atau subjektifnya. Jadi silakan buat. Siswa, contohnya ini ya, siswa berhak mendapatkan ilmu saat sekolah. Ada kata berhak. Sebutkan dua peristiwa pemuaian. Nah, pemuaian adalah peristiwa di mana sebuah benda itu terkena panas sehingga dia menjadi panjang atau lebar. Contohnya adalah gelas pecah saat diberi air panas, kawat listrik memanjang di siang hari. Ada kawat listrik yang makin memanjang begini. Sebutkan dua bencana yang disebabkan oleh manusia. Nah, bencana itu ada dua jenis, ada yang disebabkan oleh manusia, ada yang alami ya, bencana alami. Alami ini sudah ada sendiri, tidak kita bisa hindari. Contohnya banjir dan longsor, ini disebabkan oleh manusia, terutama adalah ulah manusia itu sendiri. Jadi ini sebenarnya bisa dicegah. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Nah, dalam sebuah tarian itu akan ada istilah pola lantai. Lalu apakah pengertian dari pola lantai itu? Pola lantai adalah todena yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan. Maksudnya adalah pola lantai itu adalah perpindahan penari. Ya, demikian soal dari saya. Terima kasih. Silakan subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk membuat videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.